Tuhan lebih dari apapun yang kita inginkan, ya. Dia lebih dari apapun yang kita perlukan, saudara. Ya. Ini terus taruh di dalam hati karena memang setan tidak mau orang tahu hal itu. Gitu, ya. Setan tidak mau kita meyakini hal itu, ya. Sehingga dengan kurangnya pengertian itu, kurangnya keyakinan ke sana, saudara akan dengan mudah mengabaikan Tuhan. Setan tidak mau kita menghormati Tuhan, ya. Bagaimana dia caranya dia mau bekerja? Tentu sekali lagi kepada saudara, saya selalu bilang tidak mungkin setan itu suruh orang berbuat dosa. Sesuatu yang orang tahu itu dosa. Ya. Dia suruh orang merampok, nah mungkin. Ya. Dia suruh saudara membunuh, ya mungkin. Saudara pasti tidak mau bikin. Ya. Dia suruh kamu menyembah berhala, kamu pasti tidak mau. Ya. Tapi kalau dia bangkitkan berhala kecil di dalam hidupmu, nah itu. Berhala itu kan maksudnya hal-hal yang menyenangkan kita, toh. Hal-hal yang tidak mau kita tinggalkan, itu berhala. Jangan selalu berpikir berhala itu pasti patung. Ya, kalau suruh menyembah patung, pasti orang di sini yang masuk gereja sini saya tidak percaya saudara mau menyembah patung, toh. Pasti tidak mungkin. Tidak mungkin kau menyembah patung. Tapi kalau menyembah dirimu sendiri ya itu. Itu yang kamu tidak mau dengar. Itu, oh. Menyembah keinginanmu, oh. Kesukaanmu, oh. Menyembah hatimu sendiri. Ya. Seingat saya kalimat ini sering saya bilang di sini. Ya. Siapa yang bisa menyangkal Tuhan? Waktu orang itu tidak mau menyangkali dirinya. Orang yang tidak menyangkal diri, tidak mau menyangkal diri, satu saat kamu akan sadar kamu menyangkal Tuhan. Nah, orang Pentakosta, kalangan kita semua tahu kalau menyangkal diri itu puasa. Berapa banyak orang puasa tapi sebenarnya yang dia lakukan tuh keinginannya. Motivasinya saja, motivasi puasanya untuk keinginannya. Berapa di sini yang puasa untuk tambah iman? Puasa supaya makin taat. Apa yang saudara bikin? Motivasi puasamu itu apa? Supaya Tuhan tambah doi. Nah, kan? Supaya Tuhan selesaikan persoalan, begitu toh. Kapan saudara puasa, Tuhan tolong supaya aku mengerti kehendakmu. Sehingga akhirnya dengan mengerti kehendakmu, aku tunduk kepada kehendakmu. Itu. Dengan mengerti kehendakmu, aku tolak kehendakku. Begitu. Puasa untuk itu. Puasa sehingga akhirnya engkau mampu melakukan apa yang Tuhan rindu. Dia suruh sangkal dirimu, pikul salib. Jangan pandang enteng saudara. Ya. Ini kan khotbah yang paling sering di sini. Sangkal diri dan pikul salib. Kalau ini syarat dasar untuk menjadi pengikut Yesus. Lalu saudara tidak mau dengar ini berulang-ulang. Padahal kamu selalu justru bukan menyangkali diri. Kamu menyangkali syarat yang Tuhan bilang. Ini kan selalu mesti diingatkan. Berarti harus diingatkan berulang-ulang. Jangankan saudara loh, saya doakan untuk diri saya. Tolong hambamu menyangkali diri untuk pikul salib. Tadi lo berulang saudara. Ya, saya udah pengen sekali. Ya, soalnya itu doa tadi, dapat doa tadi. Tolong hambamu menyangkal diri dan pikul salib. Tiap hari masalahnya. Disuruhnya tiap hari bukan tiap minggu. Itu syarat utama ikut Yesus. Yang orang bilang tidak bersyarat. Saya ulang-ulang kepada saudara. Hati-hati loh saudara. Tidak bersyarat itu latar belakang kita. Itu tidak bersyarat siapapun Anda. Ya kan? Latar belakangmu Tuhan tidak peduli. Kamu mau ikut saya? Mau ikut aku?
Mari ikut ya. Ini syaratnya. Coba baca lagi saudara ya. Karena kalau orang tuh ya, masalahnya kalimat ikut Yesus tidak bersyarat itu sudah terlalu umum. Orang lebih percaya itu daripada percaya ini tulisan Alkitab. Tulisan Alkitab tentang apa kata Yesus tentang mengikut dia. Itu kan, ini bukan apa kata Rona. Apa kata Yesus? Coba baca dengan lengkap dek. Mana supaya orang tahu kalau ini Yesus. Oke, ayo kita baca ayat ini bersama-sama. 3. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, kata Yesus ya, karena tadi kan 22 Yesus berkata, jadi ini katanya kepada mereka semua itu kata Yesus, oke? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kata Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Artinya waktu saudara berhenti menyangkal diri, berhenti tidak mau memikul salib, kamu berhenti mengikut Yesus. Ulang. Semua orang yang berhenti dan menolak menyangkal diri, menolak memikul salib, kamu berhenti menjadi pengikut Yesus. Sementara Kristen artinya pengikut Yesus. Jadi kamu berhenti jadi Kristen waktu orang itu berhenti menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Apa menyangkal diri itu? Jangan cuma berpikir menyangkal diri artinya puasa. Menyangkal diri itu apa? Kita sangkali keinginan kita. Kita sangkali kehendak kita. Kita sangkali pikiran kita. Terima cara pikir Tuhan. Model dari mana cara pikir Tuhan? Sana Alkitab. Itu cara pikir Tuhan. Nah, salah satu cara pikir Tuhan ini syaratnya. Cara pikir Tuhan. Untuk mengikuti dia. Tanggalkan dunia, pikul salibmu. Nah ini. Nah, menyangkal diri itu artinya kamu menyangkal dunia. Kamu menyangkali dirimu. Jadi akhirnya itu orang tidak sama dengan dunia. Semua yang dunia bilang begini itu betul. Tuhan bilang jangan begitu. Itu orang memang bertolak belakang dari dunia. Nggak usah takut untuk tampak aneh di mata dunia. Loh, memang tuh orang pasti tampak aneh. Justru kalau saudara senyata tampak aneh artinya kamu serupa dengan dunia. Maka tidak ada orang heran. Sama kok orang. Nah, itu. Semua yang dunia bilang betul, saudara salah. Semua orang kok memang begitu. Masa kok orang kota lain? Loh, kamu tuh menyangkal diri. Supaya kamu menjadi pengikut Yesus. Itu tuh dia nama pikul salib. Bukan kebetulan saya mendengar kesaksian Muhammad KC. Ternyata ingat ya, Muhammad KC. Ternyata beliau sudah bebas. Ya. Bebas tapi sekalipun dia bilang saya ini bebas bersyarat. Berarti mungkin melapor tiap berapa waktu begitu. Kan itu bebas bersyarat begitu. Dan dia bercerita apa adanya saudara. Apa yang dia alami di sel Bareskrim. Dia bilang saya 1 minggu tidak makan. 1. Dan waktu 1 minggu dia tidak makan. Dia minum air keran. Dia bilang air keran. Itu air di kamar mandi itu minuman 1 minggu. Kok apa dia nak mati?
Hah? Minum air keran. Air keran di mana? Air keran di penjara. Dan dipukul rame-rame. Memang dipukul oleh napi. Ya. Oh, ada lagi yang paling mengerikan. Dia makan kotoran manusia. Nah itu saudara. Dong kasih makan. Kan dia itu, saudara masih ingat enggak waktu dia pertama kali ditangkap? Kan babak belur tuh. Nanti kapan-kapan saudara cek di Google. Oh, dia DP perjalanan. Dan dia bilang, saya dengar ada informasi kalau saya tinggalkan iman Yesus. Saya sekali Yesus, tetap Yesus. Itu saudara. Itu dibikin pengumuman di YouTube misalnya. Kau siapa DP nama? Muhammad KC. Saudara DP nama apa? Yohanes. Yohanes meninggalkan Yesus. Menyangkali Yesus. Menyangkali imanmu. Menyangkali ketaatanmu kepada Tuhan. Ganti bagus angko nama. Lebih nama Muhammad. Pengikut Yesus. Daripada DP nama Yosua. Ini mau ikut Yesus. Berapa? Nama Maria mau ikut Yesus. Itu kan. Saudara. Ini kan cerita sungguhan. Gimana loh. Nama Kristian. Ya. Tapi sangat menolak semua yang Yesus bilang. Ganti yang nama. Tulis Kristen. Tuh. KTP Kristen. Oh, orang ki PPS rembokan. Dajo. Oh, ini saudara. Ya. Bayangkan tadi tuh. Orang tadi susah dia tuh lagu orang mau menyanyi. So cek. Dan saya bingung saudara tadi. Loh, siapa semua yang tidak cocok di hati. Tadi saudara sudah dapat semua tuh. Menyanyi tadi. Waktu mau menyanyi saya tadi sampai begini. Itu saya bilang di dalam hati. Tuhan ampun kalau kita salah. Siapa kok ini lagu semuanya tidak cocok. Oh saudara. Tahu-tahu muncul malah lagu yang tidak siapkan. Nah itu kan. Saya langsung. Oh Tuhan kan aku sudah janji kepadamu. Aku bersedia menyenangkan hatimu. Aku bersedia dan harus. Cari kesenangan Tuhan saja. Hanya itu kerinduanku. Itu tuh. Semua mau sakit hati. Loh, kalau sakit hati pases, kita minta maaf. Tapi kalau saudara sakit hati terhadap firman Tuhan. Yang diberitahu kepada saudara. Loh, suruh Tuhan minta maaf angko. Kalau begitu. Saya cuma menjadi penyampai firman Tuhan. Loh. Jadi, kalau yang salah ampun. Kita minta maaf. Nanti cuci angko kaki. Ya. Tapi kalau saudara tersinggung dengan firman Tuhan. Bilang Pak Tuhan. Tuhan minta maaf kok Pak kita. Kenapa Tuhan kau keras begitu? Kenapa kau Tuhan pesyarat begini? Ikut Tuhan begini dia pesyarat. Nah, kalau ikut Tuhan begini dia pesyarat. Bagaimana mungkin saya mau mengganti syarat ini? Yang bilang Yesus. Oh syarat GPPS rembukan begini. Tidak bisa. Kamu bukan gereja kalau begitu. Kalau gereja itu sungguh kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu. Semua gereja Kristen kepala gereja diakui Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun sekarang jarang gereja yang sebenarnya DP kepala Tuhan Yesus Kristus. DP kepala siapa? Orang kaya. Bos di situ. Itu DP kepala. Kepala gereja itu. Kalau sungguh kepala gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus, biarkan perkataannya yang merajai gereja ini begitu saudara. Sekali lagi ya, kalau saudara tersinggung kepada perkataan Yesus sana, bilang Pak Tuhan, toh. Saudara tidak usah minta maaf, minta jo. Tuhan suruh Tuhan minta maaf Pak Angko. Dengan kata lain, stop Angko hidup. Begitu kan? Kasar ini. Bayangkan kalau saudara puluhan tahun menjadi pengikut Yesus. Tapi sebenarnya kamu sedang membelakangi Yesus. Kamu menghina dan mengejek Yesus. Bayangkan. Ini mengerikan saudara. Kamu menyelipkan Yesus kali yang kedua.
Alkitab yang bilang, bukan saya. Tadi sempat saudara dari kamar, saya sampai gini, tuh buku mana tuh kita mau bawa ini? Ya, karena perasaan rupanya tidak ada yang di hati pak kita ini, yang kita so tulis. Nah, saudara masih tidak percaya, mana-mana kok kita bilang apa? Itu yang terjadi. Bukankah saya apa adanya kepada saudara? Ya, tidak mau dengarkan urusanmu dengan Tuhan. Gitu. Saya selalu ingat itu suara Tuhan Pak Harto itu. Di gereja kata ada serigala. Berarti saya tidak boleh berhenti jadi singa. Karena dia bilang kata singa. Oh. Serigala ada, mari kita kata singa. Nah, bayangkan saudara. Masa tuh singa kong. Singa bagaimana lah singa nyengir, cengengesan tuh singa itu mah bukan singa itu. Singa cengengesan, tidak ada singa cengengesan. Oh. Semua orang kalau suruh memperagakan singa bagaimana? Oh, itu tuh singa. Oh. Kalau cuma singa hihihihi itu pok-pok. Oh. Itu kan saudara. Iya, saya bilang, Tuhan, tuh serigala di sini mana ya? Tuh mana tuh serigala? Hati-hati saudara. Berdoa kepada Tuhan sehingga kamu bukan serigalanya. Nah, masalahnya saya juga bingung ini. Aduh tante, kenapa Tuhan bilang satu, Rona itu gembala. Oh, itu Kak, Tuhan dah bilang. Tuh, kalau kok bilang pases, maksudnya dari SSP mulu lah yang lagi. Ini anak ini yang bilang. Tuh, dia tulis supaya kita nggak salah. Tuh, dia tulis, tante tadi doa ya. Tuhan bilang begini, Rona itu gembala. Apa lagi kote? Dia singa. Baru dia bilang begini, kalau ini ngomong tante, nyandak tak keluar dari mulu, tapi ini ada begini, ada serigala. Oh, bayangkan itu. Tuh. Jadi dia tulis ada serigala. Oh, coba. Jadi dia berdoa tuh. Tuhan tolong kasihan. Semoga tuh serigala bertobat. Kalau serigala, Tuhan kan ternyata boleh rubah apa saja. Tuh. Keledai boleh bicara. Ayam boleh tegur Pak Petrus. Gitu tuh. Ikan paus bikin Yunus sadar. Tuh. Jadi ya berdoa. Tuhan tolong. Jamah si serigala. Tuh. Siapa tahu serigala. Mau jadi apa? Sri Rezeki. Bukan serigala, Sri Rezeki. Oh. Tuh. Jadi karena saudara-saudara jemaat, lo kan bilang tuh saya singa. Jadi berarti kan serigala di antara saudara. Nah, saudara mulai sekarang berdoa, Tuhan tolong, kalau kita tuh serigala, tolong supaya kita bertobat. Ya, karena Tuhan yang tidak pernah suruh gembala menggembalakan serigala. Tidak ada. Ya, gembala yang dia maksudkan memberi makan domba-dombanya. Ya, serigala itu musuh dari domba. Begitu. Jadi saudara kan berarti bukan kita tuh serigala. Nah, Tuhan dah bilang begitu kok. Jadi waktu ses pehotbah keras sekali sama dengan serigala. Oh, kamu nih menghina Yesus. Karena semua perkataan dan cara Yesus ini yang saya terapkan di sini. Itu saudara. Jadi mau bilang apa?
Dunia. Tadi sementara siap-siap kita pasang Yohanes. Oh. Di kamar tadi sementara Bapak sisir, saya nyalakan Yohanes dan oh Tuhan ya, ini selalu, ini kitab yang satu ini saudara. Setiap kali kalau dengar, dapat rasa semua itu, tiap kata itu ada berkatnya tersendiri. Oh. Jadi kalau mau tanya, saya ingin tahu seberapa puluh kali berapa banyak kali itu Yohanes itu dibaca, saudara. Ya, oh Tuhan. Dan sampai saudara justru dia mau cari semua tuh yang menyenangkan dia. Itu tuh ayat yang menyenangkan dia. Tuh ayat yang bikin dia tersinggung, yang bikin dia ganu. Tuh. Oh, dia semua coret dari Alkitab. Seni mau baca loh. Berarti kan coret juga dari Alkitab. Tuh. Kan. Sekali lagi, para rasul tidak pernah ada yang bertentangan dengan perkataan-perkataan Yesus. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Jadi semua tulisan para rasul sebenarnya itu sumbernya ya dari pernyataan yang Yesus buat. Itu saudara. Ya, prakteknya mereka lakukan dan ditulis dalam kitab tulisan para rasul. Itu toh? Nah, itu tuh isi perjanjian baru. Kalau saudara mau perhatikan. Oh, sekali lagi saudara ya, sering coba saudara rajinkan diri ya. Alkitab jangan cuma dibaca. Lain kali saudara bawa di tempatmu berlutut, toh sambil berlutut baca Alkitab. Lain kali sudah tahu saudara PDO kurang ulang-ulang itu. Nah coba buka Alkitabmu, kong doakan tuh Alkitab. Doakan tuh perkataan di Alkitab. Khususnya perkataan-perkataan yang ternyata setiap kali saudara sulit sekali untuk terima. Coba saudara berlutut dan bilang, Tuhan, oh, Engkau berkata, yang mau mengikutmu harus menyangkal diri dan memikul salib. Oh Tuhan, tolong aku untuk menjadi pengikutmu yang setia. Tolong aku rela menyangkal diri. Oh. Buka pengertianku sehingga aku sadar, sungguhkah aku sedang menyangkal diri? Hah? Sungguhkah aku masih memikul salib? Atau sebenarnya apa yang aku lakukan? Jangan biarkan aku pikir aku Kristen padahal bukan. Jangan biarkan aku berpikir aku ini pengikut Yesus padahal bukan. Hah? Justru yang terjadi apa? Saudara suruh Yesus iko-iko apa angko toh? Hah? Bukan Tuhan atur orang atur tuh Tuhan. Berdoa bukan untuk diatur Tuhan, tapi berdoa supaya Tuhan dengar pada dia. Oh Tuhan. Ya. Cuma karena di sini tidak ada ruang kesaksian. Saya percaya saudara semua sudah mengalami apa itu didengar Tuhan. Oh, doamu dijawab. Tuhan buktikan bahwa dia sungguh adalah Tuhan. Saudaranya tidak dapat lihat, tidak dapat dengar dari suara, tapi kau berdoa dan dia jawab. Artinya dia sedang berkata, aku tahu semuanya. Itu kan saudara. Kemarin orang baca cerita dan saya ingat lagi saudara sama yang seselupa. Oh. Dulu waktu Bro Yopi belum meninggal, ya kemarin saya diingatkan lagi saudara. Bu Selvi cerita seselupa waktu itu, ya. Tu Yopi yang di sebelah ada dia badengar turun dari otot karena asuhnya tidak sanggup turun. Nah, jadi kelar ibadah kongses pis itu mau doakan pada dia, toh karena dia cuma tunggu di oto. Kong bisa bilang, Kong
Saya masih ingat, tuh saya sebagai pak kita dan kombise. Tuhan bilang tanggal 2. Ih, betul-betul memang betul lupa saudara, betul-betul lupa. Dan saudara tahu, Bro Yopi meninggal tanggal 2. Tuh, itu tuh Tuhan saudara. Sekali lagi, kepada saudara, Tuhan selalu buktikan kalau dia ada. Kalau saudara melawan, berarti kan kamu sengaja melawan Tuhan. Jadi iyo kote. Bingung juga saudara ya. Kalau mau buktikan cara apa kepada saudara? Ya. Kalau sampai cara-cara supranatural seperti itu dan kamu tidak percaya, kok kita mau bikin apa coba? Yang ada, bagaimana kita tersinggung terus? Loh, engkau suka bagaimana? Mau bilang nyanda apa-apa nggak ada biar model apa masuk surga, begitu? Kan itu kan siapa saudara? Hati nuranimu. Kalau masih hidup engkau hati nurani, harusnya hati nuranimu tahu mana tuh betul. Jadi kalau tersinggung dengan kebenaran, jangan marah pengkhotbahnya. Marah dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak mau taat? Kenapa kamu tidak mau tunduk kepada firman Tuhan? Itu kan. Jangan firman Tuhan ajar lain, dia malah bikin lain. Lalu merasa aman-aman saja. Hanya karena kamu tidak menjumpai persoalan. Begitu. Mau tunggu ada persoalan. Ini kan sudah orang itu memancing murka Tuhan. Jangan begitu saudara. Ya. Mumpung orang masih hidup. Padahal saya sudah ulang-ulang di sini. Hidup kalau cuma orang bisa bagara, bisa cari doi. Kamu sebenarnya belum hidup. Kenapa? Karena Yesus bilang, cari aku supaya kamu hidup. Dia bilang pas apa? Pak orang yang banyak doi. Orang yang banyak makanan. Apa lagi? Orang yang boleh pi mana-mana. Orang apa lagi? Artinya hidup menurut pandangan Allah, ya, bukan cuma ketika nadimu, jantungmu masih berdenyut, bukan cuma itu. Itu orang darah normal. Nyanda diabetes kok apa le? Apalagi kita nyanda kanker kita iya. Kok apa le itu? Jadi mau tunggu apa? Coba ya. Itu pondok pesantren di Sidoarjo. Siapa? Orang ada di mana kok mati? Ada tidur. Ada di asrama, bukan di tengah jalan. Coba so. Apa so? Jadi sekali lagi, mungkin tulangnya udah duduk. Saya dengar kemarin apa? Ada kata yang kemarin itu sampai orang-orang yang jadi pokoknya itu tim yang penyelamat itu, ya, bilang nin tahu ini dorang ada di tanpa air wudhu, nin tahu dorang baru mau ambil atau dorang udah bajalang tahu di situ, kong kejadian. Kamu kan tidak tahu saudara. Apa so kon orang tahu? Orang tuh nin tahu saudara apa-apa. Memang ada beberapa yang hidup. Yang kali saudara ya. Kalau Tuhan belum mau kasih mati. 3 hari dorang dibawa abu. Kayak padangnya nak mati. 3 hari loh. Tuh lain so busu, lain masih hidup. Mau bernapas bagaimana? Dibawa semen, dibawa. Masalahnya dibawa reruntuhan bangunan. Sudah lihat semua ada di tangan Tuhan. Orang yang mau mati, orang cuma aja bikin takut. Stop, coba pikir aneh-aneh saudara. Begitu tuh aneh. Kalau orang selalu berpikir dan mengingatkan diri sendiri, bagaimana kalau anak mati sekarang? Begitu tuh.
Dan itu bagus sekali cara pikir itu. Kenapa? Ini akan membuatmu takut akan Tuhan. Tuh, meninggalkan kejahatan, takut melakukan dosa, takut melawan apa yang Tuhan bilang jangan. Tuh, takut melawan apa yang Tuhan bilang harus. Harus sangkal diri, harus pikul salib tiap hari. Jadi bukan Tuhan duh solala aku mangkita no. Aku ganti dulu, habis pikul salib sekarang pikul botol. Tidak lama ini tuh semua Natal tuh, engkau semua pikul botol tuh. Serius orang perjamuan di gereja, orang perjamuan jadi rumah, itu. Perjamuan dengan tamang-tamang. Itu kan yang terjadi saudara. Stop untuk berpikir Tuhan yang salah. Oh, Tuhan bukan cuma tidak pernah salah, tidak mungkin salah. Tuhan bukan cuma tidak pernah salah, dia tidak mungkin salah. Jadi kalau sampai saudara temukan ada yang salah, pasti engkau salah. Begitu. Tuhan yang tidak pernah salah dengan rencananya, dengan perkataannya, dengan kehendaknya, keputusannya tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Jadi kalau sampai kau temukan ada yang salah, berarti engkau salah. Gitu toh. Saudara, saya senin tahu apa sudah biasa tuh, ya. Semoga sih jangan cuma gara-gara tak biasa, ya. Masalahnya itu cara saya selalu. Kalau berdoa, pokoknya sebelum sama Tuhan, ampuni hambamu. Itu memang loh, semua minta ini, minta itu, ini tahu banyak salah. Minta ampun dulu. Apa kok tak ada backing? Apa kok? Ini saudara yang kan, orang kan begitu tuh. Setiap kali, Tuhan, salah apa? Ingin ada salah apa-apa. Susah manusia. Tuh. Kalau sampai firman Tuhan sampai sok mengguntur begini. Kok tidak ada yang salah yang dah duduk ini, ada orang tidak percaya. Saudara. Tuh. Kalau sampai firman Tuhan, dia suka halal guntur-guntur. Tuh. Di langit yang tidak baguntur, mari gereja baguntur. Saudara. Kalau dia masih baguntur dari mimbar bagus. Kalau dia baguntur langsung Pak Angko kepala. Aduh, itu kan. Tuhan. Aduh, sakit Tuhan. Sakit. Tuh. Ada lagi yang kan saudara ya. Tuh orang baru mau ikut Yesus, tuh Muhammad KC tadi, bayangkan ke siang. Dia justru mau menyatakan ketaatannya, menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Itu yang terjadi padanya. Kong torang ini, sota tua-tua di Kristen, sampai nenek-nenek moyang Kristen semua, kong suruh menyangkal diri, pikul salib, menderita karena ketaatan kepada kebenaran. Kalau kamu tidak mau, toh kalah dang Pak Muhammad, kace, toh mesti sambung. Kalau nak belum pikir apa le. Muhammad KC. Oh. Coba ini kan apa adanya. Mau bikin salah bagaimana? YouTube bilang. Baru saja saya dengar, bayangkan di satu ini. Ingat berapa bulan lalu itu. Ya. Ini saya kayaknya tidak pernah cari saudara. Di YouTube mau cari Muhammad KC, tidak pernah. Tapi itu muncul. Jadi jadi kita klik. Mau dengar apa? Apa dia dia ada bilang apa ini? Gitu tuh. Saudara tuh. Berapa bulan lalu itu saya lihat Muhammad KCP lagu. Dia bikin lagu di dalam penjara. Saya sampai lupa dia lagu bagaimana kote. Tapi yang jelas itu lagu tentang tidak ada yang lebih, kalau nggak salah gitu. Tidak ada yang lebih membahagiakan maksudnya.
ya, daripada berjalan dengan Yesus. Bayangkan ini si Muhammad ini kok. Aduh, tuh, hebat sekali dia mencintai Yesus. Hah? Kok ini Paulus, tuh, Cornelius, tuh, semua tuh us-us semua. Marius, Esterus. Orang kan dari namanya kan terus tahu. Oh, ini Kristen ini. Pasti Kristen ya, mungkin dia agama lain. Kalau dia nama begini. Nah, coba tuh. Yang kan kalau semua kalah. Pak ini orang-orang yang sebelumnya membenci Yesus. Yang sebelumnya semua perkataan Yesus orang anggap ini salah. Ini karangan. Oh, orang yang katanya percaya Alkitab ini adalah kebenaran. Lalu Alkitab yang bilang kong saudaranya tidak percaya. Gimana tuh? Nanti kalau mati Alkitab taruh di peti, taruh di sei kepala. Tuh, sepanjang hidup dia ini mau baca. Mar kalau mati Alkitab taruh di kepala. Taruh di batu nisan, apa dia batu nisan? Apa? Backing model Alkitab. Penghinaan luar biasa. Saya pernah baca kesaksian dari seorang perempuan yang ateis. Dia kan tidak mau percaya Yesus, dia tidak mau percaya. Tapi dia tahu Alkitab bilang kalau Yesus datang kubur-kubur akan terbuka. Dan orang itu akan dihukum. Yang tidak mau percaya. Lalu dia pesan sebelum dia mati. Dia pesan kepada keluarganya. Tolong buat kuburku kokoh. Ya, sehingga kalau Yesus datang kita pe kubur kata nyandak pica. Nyandak tabel apa yang kan saudara ya. Kong itu kesaksian yang saya baca apa. Betul-betul itu kuburnya dibuat kokoh. Dan baru kalau tidak salah baru setengah tahun kah 1 tahun begitu dia mati. Dan DP kubur so bertumbuh akang rumpuh di PDP. Itu DP batu yang keras itu so bertumbuh. Berarti tanda keretakan sudah sedang terjadi. Tuhan belum datang DP kubur so retak. Oh saudara. Oh, ini selalu ada saja saudara hal-hal yang harusnya membuat orang. Ada satu lagi kemarin tuh saya lihat ya. Ada yang tanya dia tadinya bukan Kristen. Oh, lalu dia bikin pengumuman kalau dia sudah jadi Kristen. Lalu orang-orang tanya. Oh, kok bisa kamu ini jadi Kristen? Kamu tinggalkan agamamu sebelumnya. Kenapa kamu jadi Kristen? Oh, memangnya cuma Kristen yang benar? Apa enggak ada agama lain yang benar? Lalu saudara orang ini jawab begini. Itu YouTube loh. Orang Indonesia. Dia bilang, orang Indonesia bukan. Dia bilang, coba ya. Kamu sedang berjalan, dia bilang. Toh. Lalu kamu tiba di ujung jalan ternyata itu ada persimpangan. Toh. Ada 2 jalan. Yang sebelah pemimpinnya hidup. Sebelahnya lagi pemimpinnya mati. Kamu mau ikut yang mana? Hah? Yang hidup atau yang mati? Wah, yang badiakan langsung oh. Dia so tahu toh. Dia bilang, "Mengapa saya mengikuti Yesus? Mengapa saya menjadi Kristen?" Toh? Karena pemimpinnya hidup. Nah, kenapa saya tinggalkan agama lain? Pemimpinnya selama mati. Dan orang ini yang sudah tua-tua jadi Kristen. Yang tidak percaya. Merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Yesus. Semua cuma tinggal perayaan. Tidak mau diaplikasikan dalam hidup. Yesus sudah mati. Dan dia sudah bangkit. Orang dibaptis. Lambang
kematian dan kebangkitan. Tuh. Harusnya keluar dari baptisan air, kamu bangkit, ya. Hidup lama dikuburkan. Tuh. Lalu kamu berjalan dalam kehidupan yang baru. Semua perkataan Yesus backing. Tuh. Belum langsung sempurna, oke, memang iyo. Tuh. Itu Tuhan tahu kok. Paulus yang menulis surat-surat, ya, jadi Alkitab kata orang. Tuh. Dia bilang apa? Loh, dia saja mengalami kesulitan. Setiap kali yang dia bikin bukan kehendak Tuhan tapi kehendak dagingnya. Kenapa? Karena dia masih tinggal dalam daging. Tapi dia tidak benarkan keadaan itu. So itu kenapa orang harus setiap kali periksa diri. Masih cocok enggak dengan firman Tuhan? Mana Filipi 1 ayat 27? Coba lihat dulu ini. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Roma 10 ayat 17 apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Coba balik di Filipi 1 tadi. Hendaklah kita selalu berpadanan, sepadan, cocok dengan Injil Kristus. Gitu. Injil Kristus suruh apa tadi toh? Sangkal diri lalu pikul salib. Tiap hari bukan tiap minggu. Tiap hari Nanti tiap Paskah entor bikin komang salib komang 10 kilo. Baking barang 100 kilo. Toh. Bayangkan, saya baca lagi kesaksian tentang film To the Passion of the Christ itu, ya, film penyalipan Yesus, ya. Sudah bayangkan itu rata-rata aktor dan artis yang bermain di film itu, saudara, ya. Itu beberapa yang bersaksi mereka bertobat setelah bermain film itu, ya. Sudah tahu enggak pemeran Barabas? Iya, pemeran Barabas. Saya lupa sih namanya. Pemeran Barabas sayang. Dia sampai buat kesaksiannya sendiri. Dia bilang Mel Gibson, ya, sutradaranya bilang ke dia, ya. Jadi supaya dia maksudnya memerankan peran itu dengan tepat. Ya. Dia bilang, jadi kamu waktu kan masalahnya Barabas dan Yesus kan diadu, saudara toh. Suruh masyarakat pilih. Kamu mau pilih mana? Pilatus bilang, aku mau bebaskan Barabas atau Yesus. Coba silakan kalian pilih. Jadi Mel Gibson bilang ke dia, kamu jangan pernah lihat wajah Yesus. Hilang di situ begitu, saudara. Jadi mereka sampai putar cuplikannya, adegan waktu di situ, ya. Karena itu arahan sutradara. Sutradara bilang kamu dilarang melihat ke wajah Yesus. Dia bilang, loh, saya jadi kan memerankan dengan benar, maksudnya karena arahan sutradara. Ini ateis, saudara. Nah, Barabas ini. Lalu dia bilang, loh, yang saya aneh waktu setelah saya dibebaskan, kalau tidak salah, toh. Setelah dia dibebaskan, lalu dia turun kan? Dia turun maksudnya menyambut, masuk ke antara rakyat toh yang berseru, yang bersorak tadi, ya. Dia masuk ke sana, yang dia aneh, dia bilang waktu saya turun, tiba-tiba saya melihat ke Yesus. Karena Yesus pas, itu Yesus yang jadi, yang berperan jadi Yesus, saudara. Bukan Yesus sungguh kan?
Itu kan aktor. Dia bilang, loh saya aneh. Waktu saya lihat matanya, seperti dia itu Yesus sungguhan. Dan dia bilang, saya waktu kembali, dia bilang, saya heran sekali dengan pandangan saya tadi. Karena itu mengguncang hatinya, saudara. Dia sampai yakin waktu itu yang dia lihat itu bukan temannya, bukan pemeran utama, bukan Jim, bukan. Yang dia lihat tadi itu Yesus. Dan dia bilang apa? Ini membuat saya berlutut. Kalau nggak salah dia bilang berlutut. Ya. Dan apa? Mengakui, saya tahu ini panggilan. Lo aneh saudara. Dorang itu cuma main film. Dia bilang, kalau nggak salah dia apa sih pekerjaannya? Nah, jadi sebenarnya dia jago. Dia jago memainkan peran. Jago. Ya. Dia suka sebenarnya, dia bilang saya sebenarnya tidak suka jadi Barabas. Dia suka mau jadi Apas tuh karena itu bayarannya lebih tinggi. Bayangkan. Dia bilang saya suka justru tidak mau saya, tapi Mel Gibson tetap bilang kamu harus Barabas. Itu sampai DP gigi sudah dia baking hitam tuh. Itu pemeran Barabas. Saya sampai gini, oh Tuhan bayangkan. Dorang itu nggak bertobat di gereja. Kong saudara ada di gereja yang Roh Kudus bekerja di sini. Lalu mau tunggu apa? Kenapa kamu tidak percaya? Kan bukan Yesus sudah turun. Bayangkan saudara. Jadi orang putar DP rekaman orang bilang itu pas beda Barabas begini, pas baku dapat Yesus agak pada dia. Oh saudara. Jadi saya sampai begini, oh Tuhan. Kong torang ini. Sota tua-tua. Dengar firman Tuhan di gereja. Melihat perbuatan Tuhan. Saudara. Aduh, orang lain cuma sekilas. Dorang langsung bertobat. Torang. Ini firman Tuhan serupa guntur. Dan kamu tidak bertobat. Tetap saja tidak mau sadar. Tuh, kalau Muhammad Kaceh bertobat, kong orang ini yang sekolah Alkitab, puasa, berdoa, menyanyi rupa tuh, lu menyanyi rupa tuh orang tadi, mungkin gereja lain deh, tuang dorang kan menyenangkanmu. Senangkanmu, ulang, menyenang. Ini kalau orang yang tapi saudara lihat tadi toh, itu orang ini masalahnya saudara, kalau nyanda ulang-ulang, orang ini, orang pikiran sepertinya itu tidak bisa sadar. Waktu diulang, ya. Saudara, jangankan saudara, saya loh mengalaminya. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Berarti kita masih hidup. Maka kalau saudara sampai seulang-ulang, DP terakhir dia justru yang namanya itu Sebastio. Ulang lagi. Dia pijut kita di jalang. Bayangkan. So bilang akang toh, itu hari apa itu toh? Itu 4 jenis tanah yang Yesus bilang toh, Matius 13. Tanah di pinggir jalan. Kasih. Orang kan paling suka kalau di pinggir jalan toh. Banyak angin, banyak orang. Termasuk banyak setan. Khotbah 2 jam. Marnya tidak ada satupun yang tersisa pada dia. Kenapa? Setang soteto. Bayangkan. Masuk gereja di mana kan? Itu yang Pak Pendeta Rona, pendeta terlama di dunia.
Ya kan kalau khotbah kemarin, oh dia kalau juara terlama dia yang paling terlama. Tuh, itu not orang gembala. Oh. Kong, tuh, kong apa sama nggak ada yang tahu le? Nah, ini nih, saya tahu itu soalnya. Ya ada yang kita sisa. Tuh. Jadi tunggu, ya. Satu karung tuh apa? Tuh benih yang ditaburnya ada yang bertumbuh. Dia cuma kasih biar setan teto. Dan kamu merasa aman. Tanpa firman Tuhan ada di hati. Yang dia simpang cuma tuh sapa stope kata-kata. Ini kan setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti. Si jahat datang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oh, nyanda kita kan ada duduk paling muka. Ini anak mungkin komang kita. Padahal kan orang sekarang kan gampang sekali sebenarnya saudara. Ya. Saudara sedangkan nyanda usah batulis, kan sekarang. Kan ada daripada saudara foto yang lain kan. Foto kayak tuh ayat atau tulis di Alkitabmu tuh. Kan gampang sebenarnya. Lalu kenapa saudara tidak tahu? Semua ayat dia ingin tahu. Hari apa? Hari Jumat tuh barusan tuh yang apa? Hari Jumat atau hari Rabu tuh. Banyak sekali ayat. Coba. Gampang. Loh, dengan mudah. Saudara foto kek. Tuh. Taruh tanda di Alkitab di HP-mu. Kan saudara. Ada gereja tertentu, dorang kalau mau masuk gereja biasa ada dari DPM model lobby di gereja itu, ya. Jadi sebelum masuk semua HP kasih tinggal di ruang lobby ada orang jaga. Jadi semua di dalam gereja yang ada pegang HP. Ada yang sampai begitu. Kalau orang di sini kan cuma disuruh matikan datamu kan supaya tidak ada orang panggil. Biar Tuhan yang panggil. Tuh, biar kamu mendengar suara Tuhan. Yang sesadiki dia keluar dari mau diterima ada orang panggil. Ada yang penting Ada yang lebih gila pendeta. Tuh, sementara bahwa ada orang panggil. Sebentar. Ya halo. Iya saudara pikir ini cerita sungguhan saudara. Iya. Oh iya. Iya. Bentar ya. Baru terang lah. Aduh sebuyar itu saudara. Yang kan ini. Tuh, ini kan masa kini saudara. Belum lagi pendeta yang apa? Dia mau khotbah. No, dia suruh AI yang susun. Tuh, gampang sekarang ini. Saudara saja boleh khotbah kok, ya. Kurang mau tulis saudara mau khotbah apa? Kasih, tulis jo. Ketik kasih, kong suruh AI baking. Udah nanti kurang mau baca. Tuh, atau supaya dapat dengar, dapat lihat kerendang, angku so hafal-hafal di rumah. Ada 5 poin. Biasa dia pakai poin sekarang dia sepenuh dengan poin-poin. Ada 5 poin Yang tahu AI dah susun. Ya kan saudara. Jadi apa? Hamba Tuhan so bukan kerjasama dengan Roh Kudus, kerjasama dengan robot. Padahal saudara lain kali kan ada aplikasi dia bilang apa? Buktikan kalau kamu bukan robot. Sementara pendeta apa? Lebih percaya pada robot. Coba, ini lo gereja akhir zaman. Jadi pendeta, nanti bermain KP aja dia. Nanti so ada kok tapi khotbah ya. AI so susun ada 3 kurang mau pilih-pilih itu mana tuh tetap mau khotbah. Udah keren. Oh, nanti kalau saudara mau coba nih saudara cek. Oh, pantas. Hele susun skripsi boleh saudara tahu enggak? Jadi itu sekarang kalau cuma mau bilang dia sarjana coba dengar dulu. Jangan sampai engkau cuma robot dah susun.
Coba dengar, dia mau bicara. Baca bagaimana? Coba. Coba kamu maksudnya menjelaskan sesuatu. Ada cuma DP nama doktor. Oh, maksudnya baca di Takamaria Tokdor kote. Oh, bingung orang itu tahu apa dia bilang. Tuh. Cuma setengah jam kesempatan, dia 15 menit dia sudah tahu bilang apa. Iya saudara, loh pernah di televisi soalnya. Doktor. Mau bilang dia DP nama, saudara masalahnya kenal. 15 menit. Dia sudah bilang apa? Dia coba diam. Terpaksa pembawa acara yang kasih terus. Dari itu Tokdor sudah bilang apa? Ini bukan dokter sekarang lagi, dokter tempo dulu nih. Sekitar 20 lebih tahun lalu. Ini kejadian. Ini sekali lagi saudara. Itu. Nah saudara suka, saudara pendeta ini dia. Kerja sama dengan Tuhan. Toh, baca Alkitabnya kerja sama dengan siapa? Itu toh. Rindukanlah toh, Roh Kudus bekerja. Mengingatkan kembali kita semua. Karena tidak mudah. Tidak mudah satu orang sekalipun untuk sungguh-sungguh percaya. Dikembalikan ke jalan yang benar itu tidak mudah. Oh, tidak mudah ternyata memiliki tanah hati yang baik. Yang waktu ditaburkan benih pasti bertumbuh. Kalau so bertumbuh pasti berbuah. Dan buahnya pasti lebat. Kalau so berbuah bagaimana Yohanes 15? Ya. Janganlah, aduh kita komang bukan cuma bertumbuh komang kita, Tuhan tolong, so berbuah komang kita, kok apa kita dan tetap dapat buah. Oh, Yesus yang bilang justru karena kamu berbuah, kamu harus dibersihkan supaya buahmu lebih bagus. Ya kan saudara. Jadi sebenarnya semua keadaan, semua level tidak luput dari ujian. Tidak luput dari pembersihan. Tidak luput dari pemurnian. Kamu emas toh? Emas mesti terus dimurnikan. Saudara beli emas murni, tapi karena saudara pakai terus, so kotor dia mesti sikat. Mesti taruh sabong. Kalau dibawa di tukang emas, dia bakar ulang. Kasihan. Itu so masih tuh. Lebih sudah dapat lihat, ini emas ini 70 kilo dia. Padahal so tanah saja. Tuh, DP emas kurang seupil. Kita biar begitu kita hari ini kita emas. Saudara toh. Jadi sekali lagi ya, coba terus ya, biarkan hati kita. Tuhan mau bikin bersih. Terima kasih Tuhan. Betapa aku perlu pembersihan darimu. Jangan biarkan saudara. Tahu enggak? Waktu mulai ada dosa-dosa kecil yang saudara benarkan tanpa saudara sadar. Tuhan bilang jangan begini toh. Dan kamu tetap baking. Saudara justru merasa, udahlah. Masih banyak loh tuh kita baking betul. Kenapa kok mau urus kok nih dia tuh juga. Jangan lihat kok begitu orang kali kan. Lihat juga kan kok diri sendiri toh. Bayangkan saudara bahkan tidak bisa dibilangin toh. Padahal Tuhan memang sementara membersihkan kita. Coba lihat dulu Efesus pasal 4. Coba Efesus 4. Efesus 4. Coba itu jadilah anak yang taat mana itu ya. Kayaknya perikop kedua deh. Coba lihat.
Nah, ayat 12 kayaknya. Oh, Efesus 4 ayat 14. Boleh dari ayat 13 boleh. Nah, 12 ayat 12. Ya. Saudara lihat ini cara Tuhan memperlengkapi gerejanya. Dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oh, saudara, kira-kira saudara di sini ada enggak yang termasuk rasul, pengajar? Oh, kalau gembala kan ada enggak? Kalau enggak ada berarti kamu belum boleh menyampaikan memperlengkapi tubuh Kristus. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berdoa saudara, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ya. Jangan main-main untuk ini. Ya. Ini juga saya tidak sangka ini bicara ini. Ya, perasaan rupa tidak pernah dibaca di sini. Hati-hati loh saudara ya. Jadi supaya kita tidak salah. Oh, saudara bersalahan dengan dia pemilik tubuh Kristus. Jangan biarkan terjadi salah. Mengapa saya sangat keras juga di situ? Ya. Kenapa? Karena saya juga takut. Oh. Yang sampai ini suruh-suruh orang, suruh-suruh, padahal ternyata belum bisa. Sudah lihat? Sampai semua lihat. Ini sasarannya, ya. Supaya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Hati-hati loh saudara, ya. Mengapa? Jangan sembarang mengajar firman Tuhan. Jangan sembarang. Jadi lagi ini saya berdoa mati-matian. Tuhan, doa sampai kita mati. Jangan sampai ada yang sesat keluar dari mulutku. Tolong Tuhan, Engkau mampu melakukannya. Tolong hambamu. Ya. Kiranya dari mulutku cuma ada pengajaran yang benar. Yang justru mengembalikan yang sesat ke jalan yang benar. Tidak mudah. Tuh lihat. Jadi kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Masalahnya ini bukan pengetahuan apa. Ini sungguh-sungguh mengenal Allah itu. Bukan cuma jago Yesus sejarah maksudnya. Toh. Dia tahu sekali kalau soal itu. Oh kita tahu sejarah gereja begini. Habis ini kong ini. Habis ini kong ini. Habis ini kong ini. Kok apa? Bukan begitu tuh mengenal Tuhan. Ini ya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Hati-hati loh saudara. Hati-hati ya. Karena sekarang terlalu banyak. Ini penyimpangan penyesatan tentang anak Allah. Jangan. Lihat. Sehingga akhirnya orang mencapai kedewasaan penuh. Kalau enggak saudara, waktu pelajaran ini disampaikan kepada saudara salah, saudara mau dewasa bagaimana? Cuma yang penting bapak kumpul. For apa? Coba orang sekarang ini bapak kumpul, ya. Ini kalau tidak untuk ini, saudara, kenapa? Bagi saya sebenarnya ini pekerjaan yang sulit, ya. Tujuannya misalnya harus ini, ya. Saudara harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Toh, sehingga saudara jadi dewasa, bukan sasadiki tersinggung. Oh, tersinggung dengan apa? Tersinggung dengan kebenaran.
Kalau tersinggung dengan kebenaran, kenapa kamu tersinggung dengan kebenaran? Berarti kamu sedang tidak benar. Harusnya jangan marah. Kamu tersinggung dengan kebenaran. Jangan kebenaran yang dirusak. Kamu yang mesti berubah. Itu tuh. Saya bilang ke saudara mana itu? Nah, ini dah. Ini mistar. Loh, waktu diukur ke saudara. Yang tidak cocok dengan ini. Jangan ini yang bikin rusak. Jangan ini yang saudara buang. Engkau yang salah ukur berarti. Engkau salah ukurannya. Oh, saudara naik timbangan. Tuh. Berharap. Apa ini? Padahal makang terus dia pekerja. 80. Pasti itu salah aku timbangan itu. Ganti ya tuh timbangannya. Enak betul dia. Engkau hari makang tuh. Sampai sementara tidur, sementara makan. DP suka setelah timbang kemarin 20 kilo. Mana lagi? Bukan timbangan tuh salah. Engkau yang kasih kurang tuh makan. Belum lama saya dengar ada dokter saudara. Dokter Indonesia yang bahas. Jadi ada yang tanya. Jadi bagaimana dok? Menurut dokter tuh. Cara hidup sehat itu bagaimana? Dia bilang ya jaga makanmu. Lalu saudara saya juga bingung dengar. Ini dokternya muda, masih muda. Lalu dia bilang yang kedua sering-seringlah puasa. Ini bukan orang Kristen, maksudnya bukan dia ada suruh Alkitab. Ini dokter. Jadi wawancaranya maksudnya sering-seringlah iya. Berpuasalah sesering yang Anda bisa. Hah? Bayangkan saudara. Berpuasalah sesering yang Anda bisa. Hah? Cara hidup sehat. Berarti doa puasa. Tuh. Aduh kita kok boleh dari kita ada sakit. Kita kok boleh puasa Justru engkau puasa supaya engkau bersehat. Saudara, salah mengerti kan? Dokter yang bilang, bukan pendeta ada bilang. Saya baru dengar ada 2 hari lalu, kalau salah ya, ada pendeta yang bilang ada jemaatnya, ibu-ibu yang sakit dan kemudian dokter bilang ibu-ibunya masih muda, dokter bilang bu maaf penyakit ibu tidak bisa lagi ditangani, tidak bisa. Kecuali mujizat. Jadi memang ibu sudah tunggu mati. Nah, waktu dia dengar firman Tuhan, dia kemudian mengambil keputusan puasa 21 hari. Nah, memang komang ini radikal saudara. 21 hari dia benar-benar minum air putih saja. Tidak pernah bikin lain. Dan waktu dia hari ke-21 dia memeriksakan diri ke dokter saudara. Saya juga terkejut dengar cerita itu. Oh Tuhan. Loh itu kesaksian besar kenapa? Dokter tidak menemukan penyakit satupun di tubuhnya. Semua baik. Saya dengar bapak cerita yang adik bilang, iya mama, adik dengar beberapa kali. Ya. Justru malah sekarang ada pengetahuan kedokteran yang baru. Ya. Sakit waktu tidak bisa ditangani, puasalah. Nah, bayangkan saudara, ini cuma puasa tahan lapar. Bayangkan kalau saudara puasa untuk mencari Tuhan. Sedangkan cuma puasa tahan lapar, ada dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Bagaimana kalau saudara sungguh-sungguh berpuasa, mencari Tuhan, memberi makan rohanimu dengan makanan rohani. Bayangkan apa yang terjadi. Coba saudara. Kasih saudara, hebat ya. Bayangkan ini ya. Ini dokter bilang, dia coba wawancara sampai begini. Bagaimana dok? Ya, memang dia pakai bahasa Inggris. Orang Indonesia tuh pakai bahasa Inggris. Dia bilang, nomor 2, puasalah sesering yang Anda bisa. Jadi bukan cuma 1 minggu 1 kali. Bukan 1 minggu 2 kali. Sesering yang Anda bisa. Dengan kata lain, lebih banyak puasa lebih bagus. Masa komang, ses jangan terlalu banyak puasa, nanti apa? Nanti mau jadi apa?
Saya bilang akang saudara justru yang puasa-puasa bukan, saya bilang ya, orang Kristen yang sering puasa dia nyandak mati karena puasa. Justru yang dia mati karena terlalu banyak makan. Engkau tidak pernah puasa, itu yang dia mati. Udah mati banyak kan saudara ya. Coba ini kan kejadian. Coba di sekolah Alkitab kami. Ini boleh lulus kalau nyandak 3 hari 3 malam total. Nggak lulus. Nggak lulus. Jadi itu puasa total. Semua saudara bayangkan sampai anjing-anjing di Beji itu anjingnya puasa. Sudah biasa 3 hari 3 malam. Anjing le puasa. Anjing masuk surga. Anjing Beji. Enggak saudara. Ya, coba. Loh di sana tuh ada anjing-anjing besar saudara. Di Beji itu. Dan DP anjing harus puasa. Semua itu di sana kok istilah tuh tante-tante yang kerja di dapur, mami-mami di dapur. Ya, di sana tuh tante-tante DP panggilannya mami. Tuh di Beji. Jadi tuh mami-mami di dapur semua puasanya, enggak ada yang enggak. Semua jadi kalau saudara pergi itu masa puasa total itu. Semua alat makan, alat masak itu di dapur semuanya tutup. Ditutup, itu tidak ada. Jadi dapur tidak ada kegiatan sama sekali. Ya, itu semua termos-termos yang ada di asrama, semua kumpul di dapur. Tidak boleh di sana ada. Begitu saudara. Ada yang Ada yang bandel, ya, minum air kamar mandi. Dan sakit, no. Orang yang tidak pernah minum ya tidak sakit. Loh, 3 hari 3 malam itu bukan libur. 3 hari 3 malam itu orang tetap kerja satu. Dan tetap ke sekolah. Tetap jam 7 pagi masuk di kelas. Ya, lalu beberapa memang nyandak banyak dan 2-3 begitu pingsan di kelas. Kong dorang buka puasa enggak. Digotong dari ruang belajar dibawa ke asrama, tidak buka puasa. Karena perjanjian dengan sekolah, yang mati nanti sekolah siapkan peti dari emas. Tuh sekolah kitab Beji itu. Jadi dan menurut kesaksian saudara, ini kan angkatan ke berapa sekarang? Angkatan 70 kalau salah. Enggak pernah ada yang mati dengan puasa 3 hari malam, enggak pernah ada yang mati. Jadi saya itu kayak sekolah berani bertaruh. Orang kasih masuk di peti dari emas. Kalau ngoni mati. Sekalipun saudara dalam hati mati le, biar kasih masuk di peti dari mutiara. Tidak ada apa rasa toh. Tapi artinya saudara ya, dorang berani bikin keputusan seperti itu. Kenapa? Sepanjang atannya tidak pernah ada yang lapor dia mati. Loh, yang sekolah di sana bukan berarti yang sehat semua. Loh, ada beberapa saudara yang pergi itu dalam keadaan sakit. Di sekolah Alkitab. Kok nggak mati tuh? Karena doa puasa 3 malam. Masalahnya tidak ada yang boleh. Orang soalnya kita ada sakit. Nah, jadi sakimah di sana. Saya sudah bilang ke saudara itu berulang kali. Ya, itu om yang dulu jemaat di Bitung itu. Ya, itu orang tahu sekali saudara. Ya. Jadi waktu dia bertobat, memang tuh om kurus sekali. Somah belum yang sudah. Ya. Jadi dia waktu baru bertobat, ya, dia datang di ibadah bawa roti. Karena dia malu kan orang baru, masih hilang-hilang selak. Ya. Jadi dia bawa roti taruh di belakang dia. Jadi dia duduk kan hilang selak, dia taruh di belakang, ya, di belakang kursi dong. Tuh roti itu. Jadi kalau dia so lapar, kalau tidak salah tiap berapa menit begitu kan dia mesti makan 15 menit kalau tidak salah berapa. Kalau dia so berasa sakit, so mesti ambil tuh roti. Kali itu dia berbagi ini kata mau cari tuh roti dang. Soalnya tidak ada tuh roti saudara. Anjing so bawa. Dia duduk paling belakang soalnya. Dia cari-cari. Ya soalnya tidak ada. Tuh. Kelar ibadah dia bilang Papape. Pendeta bagaimana Kang? Mau atasi ini ya. Jadi semua orang tahu, napa kasih yang dia dah cari DP roti, anjing so bawa. Kong papi bilang, kalau Brur percaya, mau nanti kita batamang akang. Apa? 3 hari 3 malam total puasa. Hah? Sedangkan tak lewat setengah jam nih boleh? 3 hari 3 malam. Hah? Totalnya nak makan minumnya nak buka-buka. Iya. Kalau Brur percaya, nanti kita batamang akang. Oh saudara, bangkit imannya. Dia pun percaya. Kong puasa dan papi. Kong dia baik.
sampai dia mati, so tua kata kok. Jadi mati bukan karena dengar baik-baik saudara. Kita kok nih boleh puasa dari, kenapa dokter dah suruh minum ini tiap jam begini kita mesti minum. Stop, itu dia kok angko puasa. Segala rupa. Nanti saudara akan lihat, Yesus tidak pernah berubah masalahnya. Tuh, bukan kesaksian orang apa yang bersaksi. Dan kau akan melihat sesuatu terjadi padamu. Sekali lagi saudara, ya, itu orang di Beji sana, bukan tuh 3 hari 3 malam kok libur sekolah dari dorang tidur terus. Ya ada, tetap kerja kelompok ada, tetap bikin bersih kamar mandi, bapel, tetap belajar. Bayangkan jam 7 kelar jam 1. Udah pikirnya bagus edo. Jam 7 tuh, no karena nyanda smokol ndak apa tuh, jadi itu malah lengkap. Tuh, nyanda keluar. Paling yang keluar wopi kamar mandi sudah. Ya, tuh. Karena nyanda buka-buka puasa tuh. Jam 7 sampai jam 1. Habis itu bangun masuk lagi sore. Jam 4 sampai jam 7. Itu saudara. Itu tuh sekolah Alkitab sana begitu. Jadi pagi sore itu sekolah. Hari terakhir baru pokoknya buka puasa. Di sana kok mulainya siang, ya. Jadi mulai dari hari pertama siang. Nanti buka hari, berarti so lewat 3 hari. Jadi hari pertama tuh, nanti besok siangnya 1 hari. Nah, lusa siangnya begitu. Ya, saya tiap kali ingat kalau tidak salah buka hari terakhir tuh hari Minggu siang. Setelah selesai ibadah baru buka puasa 3 hari 3 malam. Dan luar biasa. Cara Tuhan, ada saja yang Tuhan lakukan sepanjang puasa itu berlangsung. Taruh di hati saudara. Dia lebih hebat dari yang bisa diceritakan. Ya. DP salah karena saudara kurang percaya. Ya. Tunggu, habiskan dulu ini. Coba 14. Tunggu. Ya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu. Bukan modul berapa kok ngosok kelar. Lihat ya. Sampai kapan? Sampai sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuh, itu yang jadi belajar sampai mati. Coba lihat ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Apa tuh anak-anak? Anak-anak itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, jadi kalau saudara dengar sana iko, dengar sini iko, dengar apa? Loh, kamu tidak punya pendirian. Begini, selama saudara belum menemukan kebenaran, cari sampai dapat. Gitu. Jangan ikut-ikut. Pendeta besar sana ada bilang. Pendeta besar di mana? Lihat firman Tuhan bilang apa? Terus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Ini tujuan terakhir. Jadi saudara, kalau ini pelajaran-pelajaran sekarang semua yang penting. Ya, bagaimana jadi kaya, bagaimana ini, bagaimana itu. Bagaimana mengguncang sorga. Sudah aja mengguncang sorga. Sorga itu adalah kerajaan yang. Bayangkan kau ini ada pelajaran bagaimana mengguncang sorga. Ya ngana bagaimana tuh. Itu sorga kerajaan yang tak tergoncangkan. Kau pendeta mau kasih goncang. Kasihan. Tuh. Terus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Masih ada dek? Sebab itu, ini. Coba orang baca ini.
3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Terus? Masih ada? Oh, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Masih ada? Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oh, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara perhatikan ya, dari tadi itu berapa kali itu kata-kata itu diulang. Oh. Jadi hawa nafsu itu menyesatkan. Dengar baik-baik saudara. Lihat ya. Jadi kalau saudara dapat lihat di sini, kamu masih anak-anak. Kamu belum dewasa. Dengan mudah kamu dikuasai oleh hawa nafsu, mengerjakan kecemaran dengan kan ini ya. Nah, lihat mana ayat tadi mana? Oh, oleh nafsunya menyesatkan, ayat 23. Iya, 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sudah? Bagus, terang baca tuh. Coba semangat semua. Coba baca. 3. Karena itu buanglah dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Masih? Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah lihat ini manusia yang sudah dirubah. Toh? Manusia baru. Cara manusia baru itu seperti ini. Ya. Masih ada tuh, Dek? Masih coba. Apa? Coba ulang. Terus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Cukup? Sudah? Oke. Haleluya. Tuh, begitu saudara. Kalau orang dewasa begini, coba ya nanti sebentar saudara ulang di rumah ya. Baca ulang nih Efesus pasal 4. Baca ulang, tadi kan dari ayat 12. Baca terus. Baca kuat-kuat. Baca bila perlu sambil berlutut. Tolong Tuhan, tolong aku menjadi dewasa penuh di dalam Engkau. Nah, gitu. Ya, bagaimana cara tanam korma? Ya. Tanam korma, bayangkan saudara, korma masalahnya ditanam di gurun pasir. Toh, mau tanam bagaimana? Mau tak pindah dia ini. Pasir kata kok, angin cuma bawa-bawa.
Jadi bicara bagaimana? Taruh tuh korma di situ, kok ambil batu. Mesti batu besar. Kong tutu di atas biji korma itu. Mesti batu besar supaya anginnya bawa. Baru mau bertumbuh ya kan. Begitu dia, kamu mau jadi pohon korma di rumah Allah. Begitu. Apa? Taruh DP benih kong tutu dengan batu besar. Supaya itu korma belum dapat lihat di atas. Apa? Dia berakar dulu. Saudara, selama akarnya belum ketemu air, selama itu tuh korma belum bertumbuh ke atas, masih bertumbuh ke bawah. Sampai dia dapat tuh, kalau tidak salah ada yang sampai 7 meter, 12 meter begitu ke bawah. Baru dia dapat tuh air. Kalau dia sudah dapat itu air, baru dia boleh bertunas. Bertunas itu saudara, tunasnya kencang. Tunasnya itu kemudian membuat batu yang menutupnya terguling. Jadi bukan orang yang guling. Tunasnya menggulingkan batu yang ada di atasnya. Begitu cara korma bertumbuh. Kita tidak pernah lihat, belum. Engkau ke bawah dulu. Tempo apa yang kita mau tampil? Saya belum. Engkau turun dulu ke bawah. Yang belum apa-apa. Belum batunas dia. So muncul. Apa? Tuhan tuh yang tidak mungkin salah, saudara. Dia tunggu sampai aku benar-benar siap. Ya, ingat baik-baik. Daud sudah diurapi sebelum dia menjadi raja. Setelah diurapi dia jadi apa? Tetap jaga domba. Tetap balai di hutang, jaga tuh domba 2-3 ekor. Lalu waktu dia diundang ke istana raja, dia jadi apa? Jadi bawa-bawa Saul peralatan, Saul senjata. Padahal Saul ini sudah ditolak Tuhan. Tetap Daud nih boleh ganti pada dia. Belum sampai waktu. Saudara kasih yang tolong saudara, mari orang bekerja seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan atur. Jangan melampaui apa yang dia tulis, apa yang dia tetapkan. Jadi sekitar 12-13 tahun setelah pengurapan baru Daud boleh jadi raja. Berapa? Lebih ya? Lebih dari 12-13. Saudara, ya. Jadi baru lulus sekolah Alkitab belum Engkau sana berakar dulu, ke bawah dulu, toh. Ke bawah ke mana? Cuci piring, bapel, itu tuh ke bawah. Apa dia bilang, kita mau bikin KKR belum? Belum angkut waktu. Terus saudara tahu kan sesuatu alami. Begitu saudara. Ya, makanya dulu ada orang ini pekerjaan pembantu, enggak. Terus di sekolah Alkitab ini pekerjaan pengerja, bukan pekerjaan pembantu. Jadi jemaat bingung waktu kita bilang begitu. Memang kok begitu? Iya. Orang so bilang Pak Gembala ya. Orang so bilang itu orang bayar tuh pembantu. Oh sorry Ci. Itu yang pada bilang tuh Ci soalnya. Saya bilang sorry Ci. Ya. Ini pekerjaan pengerja. Ini yang diajar di sekolah Alkitab. Ini bukan pekerjaan pembantu. Bayangkan ini so dengan baju putih tangan panjang. Saya masih ingat tuh Suspek Blues ada DP trompet di muka begini saudara tuh. Oh jadi kan jadi ya gulung tuh cuci sebelum ibadah mulai cuci. Karena saya tahu ibu gembala nih mau dapat lihat ada gelas kotor. Kalau sementara ibadah ya enggak apa-apa. Mari kalau sebelum ibadah awas jangan sampai di dapur. Jadi ya belum mulai itu ibadah. Oh kita cuci itu piring. So pakai blus putih lah, bukan cuma blus putih tangan pendek, panjang, gulung. Oh itu sementara kita cuci kong datang tuh Ci yang paling kaya. Jadi aduh Ronka ya kami loh udah usul loh ke gembala supaya nanti di sini ada pembantu supaya kalian pengerja-pengerja enggak usah dia tak kaget saudara waktu sambil baca kita bilang ini bukan pekerjaan pembantu Ci sorry ini pekerjaan pengerja ini yang diajar di sekolah Alkitab. Dia langsung badiang. Dia pikirnya dia boleh pengaruhi Pak kita. Saudara sekali lagi, waktu itu saya punya banyak kesempatan untuk menjelekkan gembala. Ya, punya banyak kesempatan. Ya. Kan tahu siapa tuh yang benci Pak Gembala waktu itu. Saya tahu. Ya.
Yang ada orang bilang pak kita soalnya. Bah telepon lah apalah. Tuh. Ya, enggak tahu lah ini. Kalau dapat bilang seperti ini sekali lagi enggak pernah ada yang salah Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Taruh ini di hati. Ya. Roh Kudus ada di sini. Rupa yang saudara lihat tadi. Tuh. Dan biarkan dia bekerja dengan caranya. Jangan jadi serigala. Biarkan sungguh-sungguh orang semua jadi dombanya Tuhan.